Halo Sobat Brilio.net, siapa nih yang suka kopi dan ingin mencoba sensasi baru dalam meminum kopi? Brilio.net punya rekomendasinya untuk kalian. Darat Coffee Lab ini salah satunya. Darat Coffee Lab adalah tempat ngopi yang mengusung konsep slow bar rumahan. Sang co-founder yakni Dwiki mulai membangun slow bar ini pada tahun 2015 bersama adiknya. Ia membangun slow bar ini karena ingin membuat kopi yang bisa dinikmati semua kalangan. Dwiki awalnya fokus pada menu roastery coffee. Ia menjual banyak menu kopi dari biji kopi pilihan yang memiliki rasa dan ciri khas tersendiri. Uniknya, penamaan dari kopi-kopi yang ada di Darat Coffee Lab ini sangatlah menarik, seperti Candy Crush, Caramel Lollipop, hingga Sugar Rush. Sampai saat ini, fokus slow bar ini sendiri masih kepada roastery dan bermacam eksplorasi kopi lainnya. Hingga Darat Coffee Lab sampai pada tahap menyediakan kopi hitam yang bisa dinikmati oleh siapapun. Pada tahun 2022, Dwiki membuat 2 menu kopi unik yang terinspirasi dari sang anak. Menu kopi tersebut bernama Kala Wants to Play dan Kai Sparkling Cold Coffee. 2 menu ini dibuat karena Dwiki ingin menyediakan kopi yang memiliki kedekatan khusus dengan dirinya. Selain itu, ia juga ingin membuat kopi yang tidak hanya seputar rasa, tapi juga memiliki cerita di baliknya. Dwiki juga membuat menu unik ini agar kopinya bisa dinikmati orang-orang selayaknya dia menikmati soda. Dwiki yang juga pecinta soda, akhirnya membuat kopi yang dicampur dengan soda untuk menambah sensasi segar saat meminum kopi. Dwiki juga ingin semua orang bisa menikmati kopi tanpa rasa khawatir akibat efek samping dari kopi itu sendiri, seperti mual, asam lambung, dan lainnya. Jadi, untuk orang-orang yang baru mau mencoba kopi, bisa menikmati menu baru ini tanpa rasa khawatir. Di Darat Coffee Lab ini, Dwiki tidak hanya menyediakan kopi, tapi juga menceritakan cerita di balik kopinya masing-masing. Hal inilah yang membuat banyak orang, terutama pecinta kopi, tertarik untuk datang ke sini. Bahkan, banyak customer Darat Coffee Lab yang berasal dari luar kota loh Sobri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwiki, co-founder dari Darat Coffee Lab yang kita mulai ini dari 2015 sampai sekarang mungkin berarti sudah sekitar 9 tahunan, dan fokusnya memang masih kepada roastery dan eksplorasi kopi dan macam-macamnya lah, dari hulu ke hilir, sampai akhirnya pada tahap kita menyediakan kopi specialty, kopi hitam yang bisa diminum oleh siapapun. Lebih ke penamaannya aja, nama Darat itu artinya karena aku dari Pematang Siantar, jadinya nama Darat itu bukan kayak kopi darat, tapi lebih ke kita rutinitas ngopi di satu tempat, di jam yang sama, lokasi yang sama, tempat duduk yang sama, mungkin bahkan dengan teman yang sama gitu. Jadinya itu kita namain kopi darat. Jadi kita kalau misalnya ngobrol sama teman, yuk kopi darat yuk. Nah, itu udah tandanya kita waktunya ngopi gitu. Kita fokus lebih ke interaksi sebenarnya, dan kita pengen menceritakan cerita di balik si kopinya masing-masing, dan tujuan apapun yang kita tampilkan dari setiap kopi itu ada sebuah cerita. Jadi si kopi nggak cuma sekedar rasa, tapi ada asahnya, ada ceritanya, ada cintanya, ada dedikasinya. Nah, dan aku pengen nyampaikan itu nggak terlalu rumit gitu, lebih ke produk-produk yang bisa dinikmati oleh semua orang. Sebenarnya sih aku mulai masuk ke ranah mainan anak itu tuh baru setahun belakangan. Sebelumnya kita bermain di penamaan ini Candy Crush atau Caramel Lollipop. Itu dia impresi dari satu rasa kopinya. Nah, di tahun 2022-an aku mulai, karena sudah mulai menikah, sudah punya sudut pandang yang berbeda tentang bisnis artisan. Artinya aku mulai bermain di produk-produk yang punya kedekatan khusus sama aku. Nah, nama ini kan ada Kala, ada namanya Kais. Nah, sebenarnya
kedua ini tuh adalah nama anakku. Nah, Kais itu dari Kaisa namanya, akhirnya kita singkat jadi Kais. Nah, Kala ini awalnya namanya Kalana. Jadi sebelum anakku lahir, kita pengen namain dia namanya Kalana. Artinya saatnya bereksplorasi, gitu. Aku pengen anakku punya inisiatif atau punya jiwa eksplorasi yang lumayan besar gitu. Cuman kita nggak ketemu filosofi nama yang secara referensi nggak ada. Kalana tuh aku kan nge-hire konsultan buat cari nama, mereka nggak ketemu filosofinya. Jadi itu hanya bikinanku sama istriku gitu. Akhirnya kita mengikhlaskan tidak pakai nama Kalana, namanya jadinya Kaisa. Nah, waktu saat membuat sebuah produk, aku pengen sebuah produk tuh ada ceritanya. Nggak cuma sekedar kita kasih rasa, karakter, fitur, tapi ada cerita di balik si suatu produk ini. Nah, Kala ini berarti dari nama anakku yang nggak jadi, Kalana, di nama Kala. Kala dalam artinya adalah waktu. Jadi waktunya bermain. Nah, jerapah ini adalah mainan anakku yang pertama. Dia punya jerapah lucu banget. Aku bingung saat itu mau apa ya artworknya ya gitu. Terus kelihatan jerapah di sekitaranku gitu. Udah aku kasih nama jerapah supaya ada kedekatan khusus sama aku dan aku bisa ceritain kenapa dikasih nama Kala, kenapa harus jerapah dan kenapa si produknya harus ini gitu. Oke. Jadi 2015 itu aku sempat kuliah di Jepang. Nah, sempat sih neliti tentang industri kopi Jepang dari awal mereka sebelum 1800-an sampai sekarang. Dan aku sampai ngelihat di sana tuh banyak banget vending machine yang isinya kopi-kopi gitu ya. Aku punya inspirasi sih sebenarnya kayak bisa nggak sih si kopi hitam ini bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, dan nggak takut akan ada after effect apa setelahnya lah gitu, misalnya asam lambung atau mual atau pusing gitu. Nah, itu adalah basic idenya. Lalu yang kedua adalah pertama kali aku mulai darat, kita awalnya sih berdua ngerjain darat sama adikku. Aku bilang, aku nggak apa-apa nih masuk ke dunia kopi, tapi syaratku cuma satu, aku pengen buat kopi ini bisa dinikmati selayaknya aku minum kopi soda. Bukan minum kopi soda, selayaknya aku minum soda, Coca-Cola, Fanta segala macam, karena aku suka banget minum soda. Jadinya 2015 aku udah punya gambaran, aku pengen buat si kopi ini seenak, senyaman itu aja minumnya gitu, nggak punya rasa takut apapun lah gitu. Nah, baru kejadian di 3 tahun belakangan ngerisetin si kopi kaleng ini, karena aku punya tujuan sih di setiap tempat kopiku ada. Jadi ini risetnya udah dari 2021 kalau nggak salah, 2021 akhir. Kita cobain berbagai macam kopi, kita cobain berbagai macam gulanya. Gulanya macam-macam ya, dari madu, dari palm sugar segala macam kita cobain. Jadi kita bener-bener ngeracik si kopi ini, pencampurannya balance gitu. Nah, pun kita sudah selama 3 tahun ini cobain sih ngasih beberapa teman-teman, ngasih beberapa customernya darat buat ngasih review apa sih yang kurang dari si kopi kaleng ini, sampai di titik ini formula yang terbaru yang teman-teman bisa langsung deteksi si rasa si kopinya langsung tanpa harus berusaha lebih banyak, dan ini udah manis, jadi nggak takut kalau akan pahit ataupun asam ataupun ada rasa yang keganggu. Nah, sparklingnya ini ngebuat minumnya tuh langsung segar gitu lah, ada sensasi yang berbeda dari minum kopi. Dan aku pengennya si kopi kaleng ini ya memang cuma kopi aja, kopi dan gula. Aku nggak pengen tambahan mau pakai lemon, mau pakai
buah-buah tambahan, aku nggak pengen. Ya memang karakter si kopinya memang sudah anggur, ya kan anggur. Dan kita memastikan kalau teman-teman yang minum ya bisa deteksi itu, bisa menikmati lah selayaknya kita yang profesional ini bisa mencicipin rasa-rasa si kopinya gitu. Di Darat Coffee Lab, kalian bisa menikmati kopi sambil ngobrol dan belajar banyak hal tentang kopi. Darat Coffee Lab juga melakukan banyak eksplorasi seputar kopi yang bikin ngopi kalian punya sensasi dan experience tersendiri. Sesuai julukannya yaitu slow bar rumahan, Darat Coffee Lab ini punya tempat yang homey dan cozy banget. Cocok buat sobat Berlio.net yang pengen me time dengan tenang. Selain itu, mereka juga menyediakan koleksi komik buat menemani waktu ngopi kalian loh sobri. Darat Coffee Lab ini berlokasi di Sanggrahan Maguwoharjo, Yogyakarta, tepatnya di belakang Transmart Maguwo, Jogja. Sobat Berlio.net yang pengen berkunjung ke sini bisa cek lokasinya di Google Maps ya. Itu tadi rekomendasi seputar tempat ngopi yang cozy dan penuh eksplorasi. Nantikan informasi lainnya yang akan Berlio.net share ke kalian. Thank you for watching.